Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam kita mengenal ada istilah hukum syara atau sederhananya hukum dari ajaran-ajaran Islam. Hukum syara itu ada yang berkaitan dengan perbuatan manusia, ada yang berkaitan dengan benda. Hukum syara yang berkaitan dengan perbuatan manusia, terkait dengan itu, ada kaidah syara yang mengatakan al-aslu fil af'al at-taqayyud li hukmi syar'i. Hukum asal suatu perbuatan itu terikat dengan hukum syara. Nah, terkait dengan perbuatan manusia ini, kita sudah sama-sama pahami ada 5 hukum syara. Ada 5 macam hukum terkait dengan perbuatan manusia. Yang pertama, itulah yang disebut dengan wajib. Wajib adalah seruan yang berupa perintah dan sifatnya adalah jazm atau pasti. Ya. Disebut seruan, ya disebut perintah karena dia memang bentuknya adalah perintah. Misalnya kewajiban melaksanakan sholat. Ya, wa aqimis sholat, dan dirikanlah sholat. Itu bentuknya adalah perintah. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa itu sifatnya wajib? Nah, itu bisa kita lihat dari qorinah-qorinah atau petunjuk-petunjuk yang lain bahwa orang yang tidak sholat itu akan memperoleh sanksi atau akan memperoleh azab. Misalnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Di situ diceritakan bahwa ya ada sebagian yang menafsirkan sebagai neraka wail atau ada ya sebagian yang menafsirkan sebagai kecelakaan lah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang sholat, yaitu yang lalai dalam sholatnya. Lalai dalam sholat saja itu dihukum. Ya, apalagi tidak melaksanakan sholat. Nah, ini menunjukkan bahwa perintah sholat itu adalah perintah yang sifatnya wajib. Sifatnya pasti. Artinya apa? Sholat dalam hal ini contoh dari hukum wajib, itu hukumnya adalah wajib. Jadi sekali lagi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wajib adalah seruan dari Allah yang berupa perintah dan sifatnya adalah pasti. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah mandub atau sunnah. Nah, sunnah ini adalah seruan yang berupa perintah dan sifatnya itu anjuran. Jadi dia perintah, hanya sifatnya itu anjuran. Artinya apa? Artinya kalaupun misalnya tidak dilakukan, tidak apa-apa. Ya. Misalnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk berziarah. Rasul memerintahkan untuk berziarah. Tetapi dalam qorinah yang lain, dalam petunjuk yang lain, ketika ada yang tidak berziarah, Rasul mendiamkan. Nah, ini menunjukkan bahwa status hukum berziarah itu adalah sunnah. Jadi dia perintah tetapi sifatnya adalah anjuran. Nah, ini yang disebut dengan sunnah. Ya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, status hukum yang ketiga itu adalah haram. Apa itu haram? Haram adalah seruan dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa larangan dan sifatnya adalah pasti atau jazm. Ya. Jadi dia larangan, hanya kemudian sifatnya itu adalah pasti. Misalnya apa? Ketika Allah melarang zina. Wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina. Nah, mendekati saja sudah dilarang, apalagi berzinahnya. Nah, ini kita ketahui dia bentuknya adalah larangan. Terus bagaimana kita bisa mengetahui sifatnya itu adalah pasti? Ya, misalnya di dalam
Ayat yang lain dikatakan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Laki-laki yang berzina dan perempuan yang berzina, maka jilidlah keduanya masing-masing 100 kali jilid. Nah, ini menunjukkan bahwa larangan dari berzina itu sifatnya adalah jazm atau sifatnya adalah pasti. Nah, jadi haram adalah larangan, ya, seruan yang berupa larangan dan sifatnya adalah pasti. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun hukum yang keempat, itu yang disebut dengan makruh. Nah, kalau makruh dia adalah seruan, ya, yang berupa larangan tetapi sifatnya adalah anjuran, ya. Misalnya bagaimana? Misalnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, naha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anit tabatul, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari tabatul, ya. Tabatul itu apa? Tabatul itu adalah membujang, ya, jomblo sampai meninggal. Nah, Rasul melarang, ya. Tetapi ketika ada sahabat yang kemudian sampai meninggal, ya, tidak menikah, Rasul mendiamkan saja. Artinya apa? Ini menunjukkan larangan tersebut sifatnya adalah anjuran. Nah, ini yang disebut dengan makruh, ya. Jadi makruh adalah, ya, seruan yang berupa larangan dan sifatnya adalah anjuran. Adapun status hukum yang kelima itu yang disebut dengan mubah atau boleh. Mubah atau boleh adalah hukum di mana kita boleh memilih untuk melakukannya ataupun tidak melakukannya. Kita mau bepergian dengan berjalan atau berlari, itu adalah mubah. Kita misalnya mau berolahraga ataukah mau duduk-duduk santai, itu adalah mubah, boleh. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi hukum yang berkaitan dengan perbuatan itu sekali lagi ada 5. Wajib, sunnah atau mandub, haram, makruh, dan juga mubah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedangkan hukum yang berkaitan dengan benda, ya, itu kaidah syara yang berlaku adalah al-aslu fi asya al-ibahah ma lam yarid dalilu tahrima. Hukum asal suatu benda itu adalah mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini, segala benda termasuk makanan di dalamnya, hukum asalnya adalah mubah atau boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Di sini menunjukkan bahwa terkait dengan benda, hukumnya itu cuma ada 2. Yaitu pertama halal, kedua haram. Jadi benda itu kalau tidak halal, ya haram. Kalau tidak haram, ya halal. Misalnya terkait dengan makanan. Ya, daging babi ada dalil yang mengharamkannya. Darah, bangkai, dan sebagainya ada dalil yang mengharamkannya. Maka makanan-makanan itu menjadi makanan-makanan yang haram. Nah, makanan-makanan yang lain yang memang tidak ada dalil yang mengharamkannya misalnya, ya, maka itu makanan yang halal. Jadi standarnya adalah kalau ada dalil yang mengharamkannya, itu berarti makanan haram, ya, ataupun minuman, ya. Tapi kalau tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka dia halal. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya adalah hukum syara ada yang berkaitan dengan perbuatan dan ada yang berkaitan dengan benda. Yang berkaitan dengan perbuatan itu adalah wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Sementara yang berkaitan dengan benda itu hanya 2, halal, haram. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.